hari ini. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat, semuanya dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak ibu yang ada di rumah, sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan. Mari anak-anak ibu ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau berkenan memberikan kami napas kehidupan, kesehatan, kekuatan hingga pada saat pagi hari ini. Bapa yang baik, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu lewat lagu pujian, bahkan juga lewat mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang menolong setiap kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak ibu, mari kita nyanyikan pujian Kerja Buat Tuhan Terlalu Manusia. Firman Tuhan. Mari anak-anak ibu yang ada di rumah, kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-23. Ibu akan membacakan di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Anak-anak ibu yang ada di rumah, diikuti pembacaan dari ibu. Ayat yang ke-17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, anak-anak ibu yang ada di rumah, yang menjadi tema, yang menjadi judul daripada renungan kita pada pagi hari ini adalah tentang memberi dari kelebihan. Anak-anak ibu, siapa di sini yang pernah memberi? Oke, tentunya setiap kita pernah memberi. Baik itu memberi makanan kepada teman kita yang gak punya makanan, baik itu kita memberikan pinjaman ketika teman kita tidak punya pensil atau yang lain sebagainya. Nah, kita juga pernah memberi pertolongan kepada teman yang mungkin saja jatuh atau membawa barang yang banyak. Nah, itu bisa kita lakukan kepada siapa saja, tidak memandang usia. Ketika seseorang memiliki kelimpahan, terus dia mau memberi, dia mau berbagi, itu adalah sesuatu yang mudah dilakukan. Kenapa mudah dilakukan? Iya, karena masih banyak. Jadi kalau diberikan pun tidak langsung habis karena masih banyak. Tapi
Ketika seseorang memiliki hanya ya sedikit atau secukupnya, tapi dia masih mau memberi, dia masih mau berbagi. Oh, kalau itu luar biasa, ya kan? Luar biasa. Karena ia pun masih mau berbagi sekalipun masih sedikit yang ia miliki. Nah, anak-anak ibu yang ada di rumah, kita mau belajar dari kisah Rasul Paulus. Paulus ini memiliki hubungan yang baik dengan jemaat di Filipi. Tapi hubungan yang baik yang mereka miliki ini adalah suatu motivasi bagi kita untuk tetap mau memberi, sekalipun jemaat Filipi itu adalah jemaat yang memiliki kehidupan yang lebih baik, mereka ekonominya baik, tapi mereka itu mau memberi kepada Rasul Paulus sekalipun Rasul Paulus ada dalam penjara. Bukan berarti Paulus adalah orang yang harus selalu ditolong. Paulus sama juga seperti kita manusia, di mana Paulus mengatakan pernah mengalami yang namanya kelimpahan. Paulus juga pernah mengalami yang namanya kekurangan. Tetapi di dalam kelebihan dan kekurangan, Rasul Paulus tetap mengandalkan Tuhan. Nah, masalah memberi. Paulus bukan menjadi membangga-banggakan apa yang sudah diberikan oleh jemaat Filipi. Sekalipun jemaat Filipi mau memberi kepada Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus tetap memberikan nasihat bagi mereka. Apa nasihatnya? Nasihatnya seperti ini, seperti yang sudah kita baca. Yang kuinginkan adalah buahnya. Apa buah dari memberi? Jangan ada pemahaman ketika memberi, aku mau memberi supaya nanti aku juga diberi. Aku mau menolong supaya nanti aku ditolong. Oh, Rasul Paulus mau katakan, ketika kita mau memberi, kita harus memberi untuk mendapat buah, yaitu buahnya secara kerohanian, bukan hanya secara jasmani, tetapi secara rohani. Yang artinya ketika kita memberi karena memang benar-benar kita mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Kita memberi bukan unsur supaya kita diberi, tetapi karena kita memiliki pemahaman Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberi kepada kita. Jadi kita mau teladani Tuhan Yesus. Kita mau seperti Tuhan Yesus. Kita mau memberi. Nah, mungkin anak-anak ibu berpikir di rumah, Bu, saya kan masih kecil, saya masih sekolah, belum bisa bekerja dan belum bisa dapat uang. Sedangkan hidupku aja pun masih mama yang kasih aku makan, masih mama yang kasih aku uang. Oh, jelas. Tapi ingat, Tuhan memberikan kepada kita masing-masing kelebihan. Tuhan memberikan kepada kita masing-masing karunia. Mungkin saja saat ini kita tidak bisa memberi secara materi. Mungkin saja Tuhan memberikan karunia kepada anak-anak ibu saat ini telinga untuk mendengar, tenaga untuk membantu mama di rumah, hati yang mau taat, hati yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu juga memberi. Memberi bukan arti hanya memberi uang, tetapi kita juga memberi tenaga untuk mau menolong. Nah, anak-anak ibu yang ada di rumah, tentunya seperti firman yang sudah kita baca, Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita, kebutuhan, ya, bukan keinginan. Keinginan kita itu belum tentu menjadi kebutuhan, tetapi yang menjadi kebutuhan tentunya sudah kita ingin
berjuang untuk mendapatkannya. Karena apa? Karena kebutuhan. Nah, anak-anak ibu yang ada di rumah, terus apa Bu? Aplikasinya saat ini yang boleh saya lakukan? Apalagi dalam situasi ini kembali lagi kita membahas tentang COVID-19 yang belum berlalu pada saat ini. Apa yang mau saya berikan? Dengan COVID-19 ini, jika kita melihat di televisi, banyak bantuan yang datang untuk menolong para orang-orang yang ada di jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal lagi. Banyak. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang masih kecil, kita yang masih dalam proses belajar, duduk di sekolah dasar, ada satu hal yang bisa kita berikan yang termahal, dan Tuhan tetap bisa melihat itu, bahkan menuliskan itu. Apa itu? Hal itu adalah ketika kita memberi waktu. Kita memberi waktu untuk Tuhan. Kita memberikan waktu untuk berdoa. Kita mendoakan dunia yang saat ini sedang dilanda oleh COVID-19. Itu juga memberi. Itu adalah pemberian yang luar biasa. Anak-anak ibu yang ada di rumah, tetap setia berdoa. Kita doakan bangsa dan negara kita. Kita doakan supaya COVID-19 cepat berlalu. Kita doakan juga walaupun COVID-19 belum berlalu, kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang mencukupkan setiap kebutuhan kita, yang memberikan rezeki kepada orang tua kita, supaya kebutuhan kita pun tercukupi. Ingat, memberi bukan hanya secara materi, tetapi memberi banyak. Memberi tenaga, memberi hati, memberi telinga untuk mau mendengar firman Tuhan, untuk mendengar perintah dari orang tua yang ada di rumah. Nah, jelas anak-anak ibu, mari kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat pagi hari ini. Kita mau memberi bukan karena konsep supaya kita diberi, tetapi karena kita mau meneladani Tuhan Yesus. Ada amin? Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu. Terlebih kami sungguh sangat bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Tolonglah kami untuk mau memberi dengan pemahaman, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan memberi yang terbaik bagi kehidupan kami. Bapa yang baik, berkatilah anak didik kami yang saat ini belajar di rumah. Berkati juga orang tua mereka. Berikanlah rezeki dan berikanlah kesehatan. Begitu juga dengan hati yang mau dengan penuh ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah setiap pekerjaan tangan kami hari ini. Dan ampunilah kami untuk segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.